Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan secara daring mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk perkuliahan yang ketiga, yang minggu kemarin kita sudah menjelaskan dan sudah mengetahui apa itu job analysis. Dalam job analysis kemarin sudah kita terangkan ruang lingkup job analysis, unsur-unsur analisis pekerjaan, dan bagaimana cara mendesain ulang suatu pekerjaan. Sehingga pada pertemuan keempat atau perkuliahan keempat ini, untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Sebelum melancarkan rekrutmen dan seleksi karyawan, kita akan melakukan suatu perencanaan personel atau perencanaan tenaga kerja. Perencanaan personel itu idealnya mendahului dari perekrutan dan seleksi karyawan, sehingga sebelum perekrutan dan seleksi karyawan dilakukan perencanaan personel. Yang dimaksud dengan perencanaan personel menurut Gary Dessler tahun 2016 yaitu suatu proses untuk memutuskan posisi apakah dalam suatu perusahaan itu harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di masa depan, mulai dari karyawan kebersihan atau tenaga kebersihan, manajer tingkat menengah, manajer tingkat atas, maupun sampai CEO. Sehingga perencanaan personel atau perencanaan karyawan ini benar-benar harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Karena kalau tidak dilakukan suatu perencanaan personel, maka dalam pelaksanaan perekrutan dan seleksi karyawan akan mengalami permasalahan. Selama ini ada yang menilai bahwa rekrutmen dan seleksi itu sama. Namun demikian, rekrutmen dan seleksi itu ada suatu perbedaan. Sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa rekrutmen dan seleksi itu sama, meski pada kenyataannya adalah berbeda. Keduanya memang merupakan suatu proses dari fungsi kepegawaian dalam manajemen. Tapi sebenarnya keduanya itu adalah suatu proses yang berbeda antara rekrutmen dan seleksi. Dalam proses kepegawaian, rekrutmen itu terlebih dahulu dilaksanakan. Kemudian baru dilaksanakan proses seleksi. Itu merekrut karyawan dulu, baru dilakukan seleksi karyawan. Dalam beberapa praktek, organisasi itu menggabungkan keduanya dalam suatu proses, yaitu rekrutmen dan seleksi jadi satu. Itu tidak salah. Bahkan bisa dibilang sebagai bentuk efisiensi proses, sebagai efisiensi penghematan biaya atau penghematan tenaga dan waktu, sehingga proses rekrutmen dan seleksi itu dijadikan satu. Namun resikonya fungsi kepegawaian tidak efektif karena rekrutmen dan seleksi dijadikan satu. Seharusnya rekrutmen dilaksanakan dahulu, setelah dilakukan rekrutmen, kemudian baru dilakukan seleksi karyawan. Sehingga di sini ada perbedaan antara rekrutmen dan seleksi. Yaitu yang pertama dari pengertian. Pengertian dari rekrutmen yaitu kegiatan untuk menghubungkan bakal calon tenaga kerja atau pelamar kerja dengan organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi yaitu proses perkenalan antara calon tenaga kerja atau pelamar dengan organisasi atau perusahaan, sehingga rekrutmen itu kegiatan menghubungkan antara pelamar atau bakal calon tenaga kerja dengan organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi yaitu suatu pengenalan
pengenalan antara calon tenaga kerja atau pelamar dengan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, perbedaan dari tujuan. Tujuan dari rekrutmen yaitu menjaring bakal calon tenaga kerja dari masyarakat. Selanjutnya, bertujuan bersifat mengumpulkan. Rekrutmen itu menjaring bakal calon atau menjaring pelamar dari masyarakat dan juga bersifat mengumpulkan. Sedangkan seleksi bertujuan untuk membatasi calon tenaga kerja atau pelamar sehingga tersisa orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maksudnya di sini adalah seleksi itu membatasi apa saja sebagai persyaratan untuk menduduki suatu formasi lowongan pekerjaan yang diinginkan, sehingga dengan adanya seleksi ini maka akan tersisa orang-orang yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, sehingga seleksi ini bersifat mengurangi jumlah pelamar dari rekrutmen. Perbedaan ketiga yaitu dari proses. Kalau rekrutmen yaitu memiliki tahapan atau proses yang mudah karena hanya dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa organisasi itu membutuhkan tenaga kerja. Proses memberitahu atau memberikan informasi pada masyarakat bahwasanya organisasi atau perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja. Itu rekrutmen dilihat dari proses. Sedangkan seleksi yaitu dari proses itu memiliki proses atau tahapan yang rumit dan ketat untuk menemukan calon tenaga kerja atau karyawan yang tepat. Sehingga seleksi ini benar-benar diperhatikan tahapan apakah pelamar itu benar-benar memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi, sehingga dengan demikian akan didapatkan suatu tenaga kerja yang tepat yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu perbedaan tentang pendekatan. Kalau rekrutmen itu proses menerapkan pendekatan positif. Orang-orang akan diajak untuk bergabung dengan organisasi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Maksudnya di sini yaitu pendekatan secara positif. Orang atau calon tenaga kerja itu mereka diajak untuk bergabung dalam suatu organisasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan seleksi yaitu menerapkan pendekatan negatif karena akan mengurangi jumlah kandidat yang mendaftar sehingga sampai pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga dengan pendekatan ini seleksi itu bersifat negatif, mengurangi calon pelamar atau mengurangi pelamar. Seandainya pelamar itu ada 100 orang, maka yang diterima itu adalah sesuai dengan ketentuan. Dan yang diterima itu adalah hanya 5 orang, sehingga akan dilakukan pengurangan atau penyisian terhadap 95 orang yang tidak diterima sebagai karyawan karena adanya suatu seleksi benar-benar kandidat atau karyawan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kelima yaitu dari segi tantangan. Kalau rekrutmen tidak membuat tantangan untuk bakal calon tenaga kerja karena hanya bersifat memberikan informasi dan menjaring sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja atau pelamar, sehingga tidak ada tantangan buat calon tenaga kerja atau pelamar. Sedangkan seleksi yaitu proses seleksi itu menyediakan tantangan kepada kandidat tenaga kerja. Tantangan ini berupa berbagai macam tes dan wawancara, serta tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk menguji kualitas calon tenaga kerja atau pelamar. Sehingga dari segala tantangan ini bahwasanya pelamar atau calon tenaga kerja akan mengalami tantangan atau proses seleksi, yaitu diantaranya
tes seleksi, tes tertulis maupun tes secara wawancara. Sehingga dengan dilakukan tes baik tertulis maupun wawancara akan dapat diketahui atau didapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga ini perbedaan rekrutmen dan seleksi dari segi tantangan. Yang keenam, dari segi urutan. Kalau rekrutmen yaitu proses rekrutmen menghasilkan seleksi. Rekrutmen harus ditindaki melalui seleksi. Maksudnya di sini adalah proses rekrutmen itu nanti akan menghasilkan seleksi. Hasil rekrutmen ditindaklanjuti melalui seleksi. Sedangkan seleksi yaitu proses seleksi menindaklanjuti hasil dari rekrutmen. Artinya apa? Artinya di sini ada proses rekrutmen terlebih dahulu. Kemudian setelah rekrutmen baru ada proses seleksi. Seleksi harus dilakukan berdasarkan hasil rekrutmen. Hasil rekrutmen berapa jumlah pelamar atau calon tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menduduki formasi tertentu. Setelah dari hasil rekrutmen nanti disampaikan atau akan ditindaklanjuti dari proses seleksi. Sehingga ini urutan perbedaan rekrutmen dan seleksi dari segi urutan. Perbedaan selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu dari segi biaya. Kalau rekrutmen memakan biaya yang relatif kecil atau sedikit karena kegiatannya tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, karena hanya merekrut tenaga kerja. Mungkin biayanya digunakan untuk makan minum karyawan yang melakukan penerimaan surat lamaran dari calon tenaga kerja atau pelamar. Sedangkan dari seleksi, biaya itu memerlukan atau memakan biaya yang cukup mahal atau yang cukup besar karena memiliki tahapan kegiatan yang sangat ketat dan membutuhkan biaya besar. Contohnya yaitu melakukan tes tertulis itu juga membutuhkan biaya besar, biaya pembuatan soal tes tertulis itu untuk tenaga kerja atau pelamar. Selain itu juga proses seleksi wawancara juga membutuhkan biaya yang mahal, sehingga proses seleksi itu dari segi biaya memerlukan biaya yang lebih mahal atau lebih banyak dibandingkan dari proses rekrutmen. Kalau rekrutmen membutuhkan biaya yang relatif kecil atau sedikit. Yang kedelapan adalah proses waktu. Rekrutmen yaitu tidak banyak memakan waktu pelaksanaannya. Mungkin pelamar itu dibatasi 3 atau sampai 5 hari setelah pengumuman lowongan pekerjaan. Sedangkan proses seleksi memerlukan waktu yang panjang. Tahapan-tahapan. Biasanya pertama menyeleksi surat lamaran yang masuk apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Yang kedua, setelah dilakukan seleksi penerimaan lamaran, kalau memenuhi persyaratan administrasi, dilanjutkan untuk seleksi tes tertulis. Setelah tes tertulis dihasilkan juga nanti bagi tenaga kerja atau pelamar yang lolos akan dilakukan tes wawancara. Setelah dilakukan tes wawancara, mungkin akan dilakukan tes yang lain. Mungkin dilakukan psikotes atau tes kesehatan. Setelah semua selesai, akhirnya dapat dilakukan penerimaan atau pengangkatan tenaga kerja. Sehingga proses seleksi ini membutuhkan waktu atau tahapan yang panjang, yang lama dibandingkan dari proses rekrutmen karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya, untuk memprediksi kebutuhan personel atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, ada menggunakan 3
metode, yaitu yang pertama metode analisis tren. Maksud dari analisis tren di sini yaitu studi kebutuhan pekerjaan masa lalu di organisasi selama suatu periode tahun untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Maksud analisis tren di sini adalah organisasi itu memiliki tahun yang lalu. Seandainya dibutuhkan tenaga kerja untuk tahun 2023, maka organisasi itu atau perusahaan membutuhkan data dari tahun 2021 maupun 2022, sehingga dengan demikian dapat diprediksi kebutuhan personel atau tenaga kerja untuk tahun 2023 dapat diketahui berapa untuk kebutuhan tenaga kerja pada suatu formasi yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menggunakan analisis rasio, yaitu teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dan menggunakan rasio. Misalnya rasio siswa dan jumlah guru yang dibutuhkan. Ini misalnya untuk kebutuhan guru di suatu sekolah, maka akan dilakukan rasio berapa jumlah siswa dengan kebutuhan guru yang dibutuhkan, sehingga ini dilakukan teknik secara rasio antara siswa dan jumlah guru yang dibutuhkan. Yang ketiga, menggunakan scatter plot, yaitu menggunakan metode grafis yang digunakan untuk membantu mengenali hubungan antara dua variabel. Mungkin variabel jumlah siswa dengan guru yang dibutuhkan, sehingga ini dilakukan analisis secara scatter plot. Ini menurut Gary Dessler tahun 2016. Sehingga sudah diketahui perbedaan rekrutmen dan seleksi, maka kita akan mengetahui apa itu definisi dari rekrutmen. Definisi dari rekrutmen yaitu suatu proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Itu menarik pelamar yang melamar suatu pekerjaan itu untuk sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Maksud di sini proses mulai dari pencarian para pelamar. Para pelamar itu dicari atau para pelamar memasukkan lamaran. Diakhiri dengan pelamar itu masukkan surat lamaran. Surat lamaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Seandainya ditentukan batas waktu 5 hari, maka proses rekrutmen diakhiri pada hari yang kelima dalam proses surat lamaran masuk di suatu perusahaan 5 hari setelah proses pengumuman. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Sehingga dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 hari, maka hari yang ke-6 dapat ditentukan pelamar yang melamar suatu unit atau formasi yang kosong yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Ini menurut Wander and Davis tahun 1996. Sedangkan perusahaan atau organisasi melakukan rekrutmen karyawan atau rekrutmen tenaga kerja yaitu bertujuan untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Sehingga ini tujuan rekrutmen adalah mencari atau menerima pelamar sebanyak-banyaknya. Tidak ditentukan berapa pelamar yang harus melamar. Sehingga perusahaan ini memang menjaring sebanyak-banyaknya pelamar yang memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga di sini nanti akhirnya perusahaan dapat menjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Dari yang terbaik ini adalah
dicari dengan tenaga kerja, calon tenaga kerja dengan kualitas yang tertinggi, sehingga dengan kualitas tertinggi akan dilakukan tenaga kerja itu diangkat sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah isu strategik dalam rekrutmen. Isu strategik dalam proses rekrutmen karyawan di sini yaitu proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi, sehingga rekrutmen harus konsisten. Strategi dari perusahaan itu apa? Setelah tahu strategi dan visi dan misi, dan nilai-nilai organisasi, sehingga ini saling keterkaitan antara strategi, visi dan misi serta nilai-nilai organisasi, sehingga proses rekrutmen harus konsisten. Tidak boleh strategi berbeda dengan visi, misi serta nilai-nilai organisasi. Begitu juga sebaliknya, visi, misi, organisasi berbeda dengan strategi atau nilai-nilai organisasi, sehingga proses rekrutmen ini adalah konsisten antara strategi, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi atau perusahaan. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Benar-benar nanti akan mendapatkan karyawan yang diinginkan oleh perusahaan. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Di sini adalah rekrutmen itu dibarengi kemampuan perusahaan mempertahankan karyawan yang terbaik. Jangan sampai dengan adanya rekrutmen, karyawan yang terbaik itu malah mengundurkan diri dari suatu perusahaan karena mungkin merasa tersaingi dari adanya proses rekrutmen, sehingga perusahaan dengan melakukan rekrutmen harus benar-benar dapat mempertahankan karyawan yang terbaik. Jangan sampai karyawan terbaik itu mengundurkan diri atau berhenti dari perusahaan tersebut. Ini menurut Scholar and Jackson tahun 2006. Di sini proses rekrutmen menurut Monday tahun 2008 itu ada dari lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal. Proses rekrutmen dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perencanaan berapa kebutuhan karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Setelah diketahui perencanaan, maka selanjutnya adalah alternatif rekrutmen. Rekrutmen itu menggunakan apa? Apakah menggunakan proses seleksi tertulis, wawancara, atau menggunakan secara online? Setelah alternatif, sehingga dilakukan rekrutmen adalah mencari sebanyak-banyaknya pelamar untuk melamar suatu jenis pekerjaan atau unit organisasi yang kosong dibutuhkan oleh perusahaan. Proses rekrutmen ini ada yang berasal dari sumber internal maupun berasal dari sumber eksternal. Dari dalam perusahaan tersebut, internal maupun di luar perusahaan eksternal. Mungkin sumber-sumber internal itu didapat dari karyawan yang berprestasi, yang potensial. Mungkin bisa promosi. Karyawan tersebut dipromosikan menduduki jabatan yang kosong. Itu dari proses internal. Atau juga mungkin karyawan ini lebih cocok untuk menduduki jabatan atau tugas pada unit atau organisasi yang kosong tersebut. Sehingga ini dilakukan rekrutmen dari sumber-sumber internal. Sedangkan rekrutmen dari sumber-sumber eksternal mungkin didapatkan dari kita membuka lamaran pekerjaan, baik secara online maupun secara diumumkan di suatu perusahaan, ditempel pengumuman suatu perusahaan, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan, mungkin menggunakan menggunakan perguruan tinggi atau dinas tenaga kerja, sehingga di sini adalah akan didapatkan sumber eksternal dari luar perusahaan.
menggunakan sumber internal maupun eksternal juga dibutuhkan metode internal maupun metode eksternal dalam proses rekrutmen. Sehingga dengan adanya sumber-sumber internal maupun eksternal dengan metode internal maupun eksternal, sehingga dihasilkan orang-orang yang akan direkrut atau karyawan yang akan direkrut sebagai karyawan dalam satu perusahaan tersebut. Sumber dan metode rekrutmen. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya sumber dan metode rekrutmen ada dari internal maupun berasal dari eksternal perusahaan. Yang dimaksud dengan sumber rekrutmen di sini yaitu tempat di mana para kandidat yang memenuhi persyaratan berbeda seperti perguruan tinggi maupun organisasi pesaing. Metode rekrutmen di sini yaitu cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial ke dalam organisasi seperti rekrutmen secara online. Sumber dan metode rekrutmen secara internal menurut Scholar and Jackson tahun 2006. Yang sumber internal di sini yaitu promosi, kenaikan jabatan dari staf, mungkin menduduki jabatan sebagai kasih, atau dari kasih menduduki manajer. Itu dari internal. Mungkin selain promosi juga transfer. Transfer yaitu mutasi dari bagian unit satu ke unit yang lain, karena dirasa karyawan itu mampu menduduki jabatan atau pekerjaan pada unit yang kosong tersebut. Sumber internal selanjutnya itu penarikan kembali tenaga kerja atau rehire. Maksudnya di sini adalah perusahaan akan memanggil kembali tenaga kerja yang berhenti atau diberhentikan karena berbagai sesuatu. Akhirnya perusahaan itu menarik kembali karyawan tersebut direkrut untuk menduduki jabatan atau menduduki suatu pekerjaan yang kosong yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan metode secara internal dapat menggunakan pengumuman lowongan jabatan atau job posting, persediaan bakat atau talent inventory. Di sini metode rekrutmen yaitu di sini pengumuman lowongan pekerjaan atau job posting. Di sini adalah perusahaan mengumumkan adanya lowongan pekerjaan, bisa lowongan pekerjaan itu pengumuman ditempel di perusahaan tersebut atau ditempel di tempat-tempat yang strategis, atau juga bisa menggunakan media elektronik maupun media cetak. Itu adalah pengumuman lowongan pekerjaan atau job posting. Selanjutnya ada persediaan bakat atau talent inventory. Di sini persediaan bakat di sini perusahaan sudah mempunyai tenaga kerja yang memang benar-benar dibutuhkan, tenaga kerja yang potensial, sehingga di sini perusahaan ada bakat tenaga kerja tersebut, sehingga apabila ada lowongan pekerjaan di unit yang lain, maka perusahaan dapat menggunakan persediaan bakat atau talent inventory di suatu perusahaan tersebut. Bisa juga promosi. Promosi di sini adalah kenaikan jabatan, mungkin dari staff ke kasih atau dari kasih ke manajer, atau manajer menjadi top manager. Selanjutnya adalah transfer atau mutasi dari divisi A ke divisi B, dari divisi produksi ke divisi pemasaran, atau dari HRD ke bagian keuangan. Selanjutnya ada aktivitas pengembangan. Menggunakan aktivitas pengembangan adalah di sini dia melakukan pengembangan atau pelatihan dari karyawan tersebut. Ini menurut Weather and Davis tahun 1996 dan Sklar and Jackson tahun 2006.
Selanjutnya, metode rekrutmen secara internal menurut Mondi tahun 2008. Di sini adalah pengumuman lowongan jabatan atau job posting. Di sini prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan jabatan. Memberikan informasi bahwasanya pada departemen atau bagian tertentu kosong membutuhkan tenaga kerja, sehingga diumumkan kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut siapa saja yang berkenan atau yang mau menduduki atau pekerjaan yang lowongan tersebut sesuai dengan kriteria maupun persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setelah itu melakukan pengajuan lamaran jabatan atau job bidding. Job bidding di sini yaitu prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Setelah dilakukan pengumuman, maka apabila ada karyawan yang memenuhi persyaratan, bisa mengajukan atau membuat lamaran pekerjaan untuk menduduki jabatan yang diumumkan di internal perusahaan tersebut. Metode yang selanjutnya ketiga yaitu referensi karyawan. Yang dimaksud dengan referensi karyawan di sini adalah para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Di sini menggunakan referensi karyawan. Mungkin dari referensi teman karyawan itu secara aktif mengajak teman atau kolega-koleganya. Mungkin si A mengajak si B karena si B ini dianggap potensial untuk menduduki jabatan yang lowongan tersebut. Sehingga dengan referensi si A, maka si B itu dapat mengajukan lamaran pekerjaan pada jabatan yang kosong karena si B itu mereka anggap sebagai karyawan potensial untuk menduduki jabatan yang lowongan tersebut. Sehingga si B dapat mengajukan lamaran pekerjaan. Keuntungan perusahaan melakukan rekrutmen secara internal di sini yaitu biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Karena ini adalah karyawan dalam satu perusahaan itu sudah diketahui sehingga biaya murah, tidak perlu dilakukan seleksi sesuai dengan apa rekrutmen secara eksternal yang di luar perusahaan. Organisasi atau perusahaan sudah mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Karena ini adalah secara internal atau karyawan tersebut sudah bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan sudah mengetahui kemampuan dari karyawan atau tenaga kerja yang memiliki kemampuan potensial untuk menduduki jabatan yang kosong. Pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan. Di sini adalah sebagai upaya memotivasi karyawan yang benar-benar potensial. Yang potensial mereka kemungkinan melakukan peningkatan atau promosi pada jabatan yang lebih tinggi, atau dia bisa mutasi pada bagian atau unit yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria karyawan tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan karir yang jelas. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Karena pekerja atau karyawan itu sudah bekerja pada organisasi tersebut, sehingga mereka sudah mengetahui kebijakan apa yang diterapkan dalam satu perusahaan atau organisasi tersebut, prosedur, bagaimana prosedurnya, ketentuan dan kebiasaan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, keuntungan rekrutmen secara internal yaitu meningkatkan moral kerja karyawan, bahwa ia benar-benar diperhatikan atau dipromosikan. Karena ini rekrutmen secara internal, sehingga
karyawan selain memotivasi, ada meningkatkan moral kerja. Dengan moral kerja, sehingga kinerja karyawan itu benar-benar sudah meningkat. Karena ia memang benar merasa diperhatikan atau ada kesempatan untuk promosi pada jabatan yang lowong tersebut. Kerugian rekrutmen secara internal di sini tidak selalu memberikan perspektif baru, statis dan tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide baru yang masuk ke organisasi. Karena yang direkrut adalah karyawan yang sudah ada di situ, maka sudah mengetahui karyawan, sehingga ini tidak ada ide-ide baru, masukan-masukan atau inovasi yang masuk ke organisasi. Sehingga ini adalah salah satu kerugian dari rekrutmen secara internal. Kerugian selanjutnya itu organisasi terkesan tertutup karena dilakukan secara internal. Tidak boleh karyawan di luar perusahaan untuk merekrut atau menduduki jabatan tersebut, sehingga ini kesan dari perusahaan adalah perusahaan secara tertutup dalam melakukan penerimaan karyawan. Kerugian yang ketiga yaitu staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya, sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Karena sudah sama-sama dalam satu perusahaan, mereka staf yang dipromosikan itu dengan bawahan sudah akrab sehingga dia itu merasa sungkan untuk menegur bawahannya yang melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya kesungkanan ini, karyawan tersebut tidak dapat menjalankan kewenangan atau kekuasaan secara penuh. Ini salah satu kerugian dari rekrutmen secara internal. Selanjutnya yaitu rekrutmen secara eksternal. Rekrutmen secara eksternal yaitu rekrutmen yang dilakukan di luar perusahaan, tenaga kerja, mencari tenaga kerja di luar perusahaan. Tujuan dari rekrutmen eksternal di sini adalah menurut Mondi 2008 mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level pada jabatan yang awal, karyawan yang awal yang benar-benar baru, belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Tujuan selanjutnya itu mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada pada saat ini. Karena ini dilakukan secara eksternal, maka keterampilan pada karyawan atau pelamar itu kemungkinan tidak dimiliki oleh karyawan yang sudah ada yang dalam internal perusahaan tersebut. Tujuan selanjutnya yaitu memperoleh karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Karena dilakukan secara eksternal, sehingga latar belakang dari pelamar atau calon tenaga kerja itu benar-benar baru, sehingga ini bisa memberikan keberagaman ide, inovasi masukan buat perusahaan, buat pengembangan perusahaan itu dibandingkan dia internal karyawan tersebut. Sumber rekrutmen secara internal menurut Mondi 2008 yaitu yang pertama, sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, misalnya dari SMEA, dari STM maupun yang lain, sehingga ini bisa dilakukan secara eksternal, berbagai sumber dari SMU maupun SMK, berasal dari akademik dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan karena karyawan mengundurkan diri atau karena suatu sebab, sehingga ini bisa mantan karyawan dapat mengikuti atau melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah pengangguran. Mereka benar-benar belum mempunyai pekerjaan. Sumber selanjutnya itu dari wirausahawan. Dari wirausahawan yang benar-benar dia itu ingin atau potensial dalam menduduki suatu formasi atau jabatan yang lowong atau kosong. Metode rekrutmen secara eksternal menurut
Weather and Davis tahun 1996 dan Scalar and Jackson tahun 2006. Di sini adalah metodenya pelamar yang datang, walk-ins, dan surat lamaran yang masuk, write-in. Adalah ada pelamar datang, pelamar datang membawa surat lamaran. Surat lamaran memasukkan lamaran ke perusahaan yang membutuhkan karyawan atau membuka lowongan pekerjaan. Metode selanjutnya ada rekomendasi karyawan. Bisa saja karyawan itu memberikan rekomendasi secara eksternal di luar perusahaan itu bahwasanya ada calon tenaga kerja atau pelamar yang potensial yang bisa direkrut oleh perusahaan tersebut. Itu secara dari rekomendasi karyawan. Selanjutnya secara iklan. Iklan ini bisa melalui media sosial, media elektronik maupun media cetak, maupun media-media iklan lainnya. Metode selanjutnya adalah agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen karyawan. Itu bisa digunakan metode rekrutmen secara eksternal. Lembaga pendidikan, kursus-kursus, itu juga salah satu metode rekrutmen secara eksternal. Asosiasi profesional atau organisasi tenaga kerja, open house atau job fair. Ada bursa tenaga kerja dalam suatu ruangan yang luas sehingga itu dilakukan bursa tenaga kerja baik dari perusahaan-perusahaan A maupun B ada dilakukan bursa tenaga kerja sehingga ini adalah menarik sebanyak-banyaknya pelamar atau calon tenaga kerja untuk melamar dalam perusahaan tersebut. Bisa melalui internet, secara internet bisa salah satu metode rekrutmen secara eksternal. Itu juga merger atau akuisisi dari perusahaan lain. Lanjutnya rekrutmen secara internasional. Secara internasional itu tenaga kerja berasal dari luar negeri. Itu salah satu metode rekrutmen secara eksternal. Keunggulan rekrutmen secara eksternal di sini yaitu yang pertama memiliki gagasan dan pendekatan baru. Orang-orang dengan sumber ide yang baru. Bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Karena memang benar-benar dia orang luar dari eksternal perusahaan, maka dia masuk ke perusahaan itu benar-benar lembaran baru. Dia benar-benar bersih belum mengenal perusahaan tersebut. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam organisasi yang sekarang. Mungkin di sini keunggulannya adalah pengetahuan dan keahlian itu tidak tersedia di organisasi itu. Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian tidak ada sehingga dilakukan rekrutmen secara eksternal. Itu keunggulan dari rekrutmen secara eksternal. Menghindarkan subjektivitas. Mungkin pelamar itu ada yang kenal dari calon pelamar atasan atau orang dalam perusahaan tersebut sehingga ini akan dapat menghindarkan subjektivitas sehingga keunggulan dari rekrutmen internal adalah akan mendapatkan calon pelamar atau calon tenaga kerja yang benar-benar secara objektif, benar-benar ada sesuai dengan kriteria. Namun demikian, kelemahan dari rekrutmen secara eksternal di sini adalah membutuhkan biaya besar atau high cost. Waktunya lama, mulai dari publikasi, pelaksanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Moral dan komitmen karyawan rendah karena belum mengenal perusahaan tersebut. Periode penyesuaian yang relatif lama karena dia benar-benar baru sehingga akan ada masa atau periode penyesuaian bisa cepat, bisa lama. Sehingga ini merupakan salah satu kelemahan dari proses rekrutmen secara eksternal. Metode perekrutan secara online. Ini bisa melalui perekrutan melalui internet atau internet recruiter. Di mana di sini yaitu orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet. Disebut juga sebagai perekrut maya atau cyber recruiter. Melalui bursa kerja virtual atau virtual job fair
metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau perusahaan untuk menarik sejumlah besar pelamar secara bursa virtual atau virtual job profile melalui media maya atau bisa juga secara internet, hampir sama dengan internet. Selanjutnya yang ketiga itu situs web karir organisasi atau corporate career website, di mana itu situs kerja yang dapat diakses dari homepage organisasi yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di organisasi dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu melalui web blog atau disingkat blog, bisa melalui situs web tenaga kerja umum. Selanjutnya yaitu alternatif tindakan selain rekrutmen. Tadi rekrutmen sudah dijelaskan bahwasanya rekrutmen adalah proses membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga kerja. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan lain seperti alih daya atau outsourcing. Mungkin rekrutmen secara melalui alih daya outsourcing. Menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Karyawan tidak tetap, kontingen worker, karyawan paruh waktu, karyawan sementara, atau kontraktor independen. Di sini dapat menguntungkan organisasi karena fleksibel dan biaya buruh lebih murah. Sehingga daripada perusahaan itu mengangkat tenaga kerja tetap, maka alternatif yang lain itu perusahaan mengangkat karyawan tidak tetap. Karena karyawan tidak tetap, biaya atau upah tenaga kerja itu rendah daripada upah dari karyawan tetap. Alasan kenapa organisasi menggunakan tenaga kerja lepas di sini karena fluktuasi musim per proyek, karena proyek itu per proyek satu, mungkin proyek ini dilakukan secara 5 bulan, sehingga ini dibutuhkan oleh karyawan tidak tetap secara 5 bulan, mendapatkan tenaga ahli tertentu, mungkin membangun suatu gedung, maka dibutuhkan dapat mendapatkan tenaga ahli dalam instruktur gedung bangunan. Tidak mau menambah pegawai tetap, karena dengan karyawan tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan sesuai dengan kontrak, maka perusahaan ini tidak mengingat atau tidak mau menambah pegawai tetap, dan pertumbuhan pesat di luar perhitungan. Karena pertumbuhan pesat suatu perusahaan yang di luar perhitungan, sehingga perusahaan perlu melakukan alternatif tindakan, yaitu mengangkat karyawan tidak tetap atau kontingen worker. Alternatif selanjutnya yaitu organisasi pemberi kerja profesional. Organisasi pemberi kerja profesional di sini adalah organisasi yang menyewakan karyawan kepada organisasi lain. Ada organisasi yang memang dia benar-benar itu ada karyawan, sehingga karyawan itu disewakan kepada organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Kerja lembur atau overtime, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Organisasi bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Mungkin pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pada saat jam kerja. Daripada mengangkat tenaga kerja baru atau karyawan baru, maka perusahaan melakukan kerja lembur pada karyawan tersebut. Karena ini bisa menghemat atau menghindari biaya rekrutmen, biaya seleksi, maupun biaya pelatihan. Selain itu juga, dengan adanya kerja lembur, maka ada peningkatan pendapatan yang didapat oleh karyawan selama periode lembur yang dikerjakan karyawan tersebut. Selanjutnya kita menjelaskan tentang proses seleksi atau seleksi
tenaga kerja. Pengertian seleksi di sini yaitu seleksi merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu. Menurut Monde 2008 halaman 83, seleksi adalah proses pembuatan keputusan yang mana salah satu atau beberapa individu dipilih untuk mengisi posisi yang didasarkan atas karakteristik terbaik sesuai dengan posisi yang akan diisinya. Menurut Scholar and Jackson tahun 2006 halaman 135. Sedangkan menurut Bender and Davis tahun 1996 halaman 160 bahwa seleksi adalah proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja. Karena proses seleksi ini dimulai dari proses rekrutmen, maka dari beberapa pendapat baik Monde, Scholar and Jackson, atau Bender and Davis, ini adalah menseleksi atau dilakukan pengurangan, memutuskan apakah karyawan itu dari proses rekrutmen diterima atau ditolak karena sudah dilakukan berbagai macam seleksi. Langkah-langkah seleksi yaitu penerimaan surat lamaran. Surat lamaran ini berasal dari proses rekrutmen. Penerimaan surat lamaran yang dimasukkan oleh pelamar atau calon tenaga kerja. Setelah dilakukan penerimaan surat lamaran, dilakukan penyelenggaraan ujian. Ujian ini dapat dilakukan ujian tertulis. Bisa ujian tertulis maupun ujian praktek. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan referensi. Mungkin referensi atau pertimbangan dari rekan kerja. Rekan kerja bahwasanya karyawan atau pelamar tersebut memang benar-benar karyawan yang potensial, yang memiliki keunggulan. Adalah yang proses langkah selanjutnya itu evaluasi medis. Evaluasi medis itu berdasarkan dari keterangan kesehatan yang dilampirkan di surat lamaran. Apakah dari hasil surat keterangan kesehatan itu atau evaluasi medis, karyawan ini cocok menduduki jabatan yang kosong atau tidak. Sehingga ini adalah proses evaluasi secara medis. Wawancara dengan penyelia atau supervisor. Setelah dilakukan seleksi ujian tertulis, selanjutnya adalah wawancara. Dilakukan wawancara antara pelamar atau calon tenaga kerja dengan penyelia atau supervisor. Yang terakhir, langkah terakhir adalah keputusan seleksi. Telah dilakukan seluruh langkah-langkah, baik setelah menerima lamaran, ujiannya bagus atau kurang bagus, ada pertimbangan referensi, evaluasi medis maupun wawancara, sehingga dilakukan keputusan seleksi. Apakah karyawan calon tenaga kerja tersebut atau pelamar tersebut layak diterima menjadi karyawan atau ditolak menjadi karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Penjelasan, penerimaan dan review lamaran beserta resume yaitu untuk memeriksa kecocokan individu dengan posisi kelengkapan data. Selain riwayat hidup, juga untuk memeriksa ringkasan tujuan karir, tugas dan pekerjaan terdahulu. Mungkin di lamaran pekerjaan adalah mencocokkan individu dengan posisi. Apakah benar-benar sama yang di surat lamaran dengan formasi atau yang dilamar. Kelengkapan data mencocokkan juga antara nama, mungkin nama yang tertera dari surat lamaran dan KTP. Selain itu di lamaran pekerjaan juga ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan mereka sudah pernah melakukan pekerjaan yang terdahulu, mungkin karir atau jabatan yang dimiliki untuk pekerjaan yang terdahulu. Seandainya memang itu benar-benar sudah pernah memiliki masa pengabdian atau memiliki keterampilan. Selanjutnya, ujian seleksi. Ujian seleksi ini untuk memperkirakan kemampuan kinerja
identifikasi sikap atau keahlian tertentu. Jenis tes bisa kognitif tes, kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, maupun tes secara kepribadian. Pertimbangan referensi. Referensi di sini adalah referensi dari seseorang yang dapat memvalidasi informasi atau latar belakang pelamar. Apakah memang pelamar ini benar-benar potensial atau tidak, atau pelamar ini pernah melakukan tindakan kriminal atau benar karena ini karyawan yang bagus attitude-nya atau akhlaknya atau tindakannya. Selanjutnya adalah evaluasi medis. Evaluasi medis ini dilakukan oleh pihak sekolah sebelum pegawai tersebut diterima. Ini mungkin dilakukan evaluasi medis atau surat keterangan sehat sebelum karyawan itu tersebut diterima. Wawancara kerja. Wawancara kerja adalah percakapan yang lebih terarah, bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja. Yang terakhir adalah keputusan seleksi. Biasanya dilakukan oleh pihak sekolah atau yayasan atau BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau seandainya itu dilakukan oleh suatu instansi pemerintah, dilakukan oleh BKD. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi yaitu yang pertama hasil rekrutmen. Karena proses seleksi ini dimulai dari rekrutmen, maka faktor hasil rekrutmen itu digunakan sebagai dasar proses seleksi. Faktor selanjutnya itu adalah penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Penawaran tenaga kerja. Hukum ekonomi berlaku. Semakin banyak penawaran, semakin turun harga. Karena peluang memilih lebih besar dan semakin sedikit penawaran, maka harga semakin mahal. Banyak penyebab kelebihan dan kurangnya penawaran seperti jumlah pengangguran, mudah atau sulitnya persyaratan, bergengsi atau tidaknya jabatan yang ditawarkan, besar atau kecilnya imbalan yang diberikan. Selanjutnya itu jumlah, komposisi, dan ketersediaan tenaga kerja. Dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, maupun faktor politik. Undersupply vs oversupply tenaga kerja. Di bawah kebutuhan atau di atas terlalu besar penawaran. Unqualified melawan qualified employer adalah yang tidak memenuhi kualifikasi maupun yang memenuhi kualifikasi tenaga kerja. Rasio seleksi di sini adalah pelamar yang diterima dibagi total pelamar, sehingga ini dihasilkan pelamar yang dibutuhkan. Faktor selanjutnya adalah faktor etika. Etika seleksi terkait dengan etika lembaga pelaku seleksi, termasuk keteguhan pemegang nilai, norma, perlakuan adil, dan jujur. Faktor internal organisasi. Di sini adalah mempertimbangkan pelaksanaan seleksi dari dalam organisasi. Anggaran. Pertama adalah anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan seleksi. Yang kedua, jenis lowongan yang tersedia untuk jabatan baru atau pengganti pejabat yang pergi. Perubahan strategi organisasi. Yang terakhir adalah faktor kesamaan kesempatan atau equal opportunity. Yaitu hindarkan perilaku diskriminasi berdasarkan karakteristik apapun, termasuk kolusi, nepotisme, ras, suku, agama, kelamin maupun kelompok minoritas. Sehingga di sini ada semua mempunyai kesamaan kesempatan untuk diterima sebagai karyawan atau tenaga kerja. Jangan sampai ada perbedaan atau terjadi KKN maupun perbedaan suku, ras. Mungkin warna kulit hitam tidak bisa diterima dalam satu pekerjaan tersebut, sehingga ini jangan sampai ada diskriminasi. Semua mempunyai kesamaan kesempatan untuk diterima dalam lowongan atau pekerjaan yang kosong. Demikian materi perkuliahan yang keempat tentang rekrutmen dan seleksi.
kita sudah mengetahui apa perbedaan rekrutmen dan apa perbedaan rekrutmen maupun perbedaan seleksi. Rekrutmen dilakukan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya tenaga kerja atau pelamar. Sedangkan proses seleksi adalah mengurangi pelamar atau mendapatkan hasil dari proses rekrutmen, sehingga proses seleksi ini benar-benar memang membutuhkan biaya yang besar, yang mahal dibanding dari proses rekrutmen. Sehingga dengan adanya seleksi karyawan akan didapatkan karyawan yang potensial, yang memang benar-benar memenuhi persyaratan. Juga dalam proses rekrutmen dan seleksi dalam suatu perusahaan tidak boleh ada diskriminasi pelamar. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diterima dalam suatu jabatan atau lowongan pekerjaan tersebut. Demikian materi perkuliahan yang keempat ini tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Semoga materi perkuliahan keempat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.